Oke, selamat sore semua teman-teman Foodpreneur. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita hari ini tunggu narasumber kita. Halo teman-teman Foodpreneur, Yovan, Mas Yovan, Farhan, Mirsya, Amirah. Halo sore semua. Oke, halo Mas Marhandi. Ada dari Masakan ID juga. Selamat sore. Halo. Oke, sore ini kita akan tunggu narasumber kita ya, yaitu Mbak Cindy Alfionita yang adalah CEO dan founder dari eatproject.id ya. Jadi sahabat saya Cindy ini udah lama banget berkecimpung di bidang digital marketing ya, khususnya spesialis untuk bisnis kuliner. Nanti kita korek-korek ya ilmunya hari ini ya teman-teman semua. Oke, kita masih tunggu. Oke, sebentar ya. Kita masih tunggu narasumber kita bergabung ya. Halo dulu teman-teman Foodpreneur yang udah sore ini join ya. Welcome back gitu ya di IG Live-nya Foodies yang lumayan rutin juga nih ya. Hampir setiap hari Foodies mengundang narasumber-narasumber untuk membantu mensupport teman-teman Foodpreneur untuk mengembangkan bisnis kuliner. Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin lihat Instagramnya Foodies ya, karena jadwalnya Instagram Live akan selalu dipost ya di Instagramnya Foodies. Sebentar lagi kita akan gabung dengan kita, yaitu narasumber kita ya dari Mbak Cindy. Semoga sudah terkonek. Halo, sore. Halo, suaranya kedengeran jelas nggak? Kedengeran jelas ya. Di saya kedengeran jelas suaranya Cindy. Buat teman-teman Foodpreneur juga, boleh ya komen apakah suara kita berdua terdengar jelas ya. Semoga udah jelas dan cukup lancar ya. Oke, gimana kabarnya nih, Sin? Kabar baik, hari ini cerah ya, kalau kemarin hujan terus. Iya benar, semoga bisnis kulinernya teman-teman Foodpreneur di sini juga lancar terus ya. Jadi karena biasanya kalau cerah gitu omsetnya bagus ya. Iya, tapi kalau hujan juga ada peluang bagus di Grab tuh sama GoFood nih, by the way. Benar-benar. Nah ini yang nanti akan banyak diceritain ya, rahasia-rahasia dan tips-tipsnya nih dari Mbak Cindy ya. Oke, mungkin pertama pengen tanya dulu nih, Mbak Cindy kan udah lama banget berkecimpung di yang namanya digital marketing ya, untuk bisnis kuliner. Tapi sebagian besar teman-teman Foodpreneur yang ada di sini kan lebih banyak taunya tuh kalau social media ataupun online media itu banyak kan digunakan untuk aktivitas branding nih. Itu sebenarnya apakah memang lebih banyak digunakan untuk branding atau sebenarnya yang berhubungan dengan sales tuh juga aktivitasnya banyak, gimana Mbak Cindy? Ya, kalau teman-teman, halo dulu semua teman-teman Foodpreneur di sini. Bagi yang, sorry, suara aku kok menggema ya. Tapi aman ya suaranya? Aman. Oke, jadi kalau bagi Foodpreneur di sini yang suka beberapa kali ikutin materinya dari Foodies, kan bukan cuman saya aja yang suka bahas tentang sosial media, tapi mungkin yang lain juga termasuk Mbak Stephanie sendiri. Kita sebagai Foodpreneur sih berlaku juga buat di bisnis saya, ngerjain Overhot sama Tidrija. Kita itu melihat sosial media sebagai dua sisi ya. Yang pertama, nggak melupakan bahwa fungsi sosial media itu balik lagi ke core-nya sosial media kan sebuah media untuk bersosialisasi. Si followers ataupun manusia-manusia termasuk kita sendiri kalau di sosial media kan maunya berinteraksi, maunya bangun
apa sih, bangun keterikatan, bangun engagement bahasanya kalau di sosmed. Tapi di satu sisi kita sebagai pebisnis juga kan mengeluarkan biaya ya dalam mengoperasikan media sosial itu. Satu, punya tim yang ngerjain kan dia juga digaji ya, Bo. Terus dua, kita juga punya fitur-fitur untuk beriklan di media sosial yang banyak banget caranya. Sehingga kita juga sebagai pebisnis pasti mikirin tentang ROI dalam artian tingkat kembalinya ke kita dalam bentuk sales apa dong. Dan memang benar yang namanya aktivitas di media sosial, baik yang inbound itu yang yang gratis, yang emang kita bisa lakukan tanpa bayar, ataupun yang outbound ya yang berbayar dalam bentuk ads ataupun endorsement, itu tentu bisa kita kelola sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan sales. So untuk menjawab itu, bangun engagement iya, tapi nggak lupa juga kita udah keluar biaya, of course kita harus mikirin ini baliknya dalam bentuk sales gimana nih gitu. Iya, yeah. Karena biasanya teman-teman foodpreneur pasti UUS ya, ujung-ujungnya sales gitu. Apalagi di masa seperti ini ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Hari ini Mbak Cindy akan sharing tentang bagaimana atau tips-tips ya yang terkait dengan iklan dan closing nih. Dan closing itu ya pasti ujung-ujungnya ke arah sales ya di bisnis kuliner ya. Oke, mungkin silakan Mbak Cindy, waktu dipersilakan. Yes, nah tapi sebelum bahas cara beriklannya, by the way teman-teman, ini nggak bahas teknis ya, karena kalau bahas teknis banyak banget video YouTube. Nanti ini jadi ide buat foodies juga, kita bikin pasang video teknis banget bareng, ada di project juga. Jadi aku harap teman-teman di sini juga udah pernah memasang iklan secara langsung, jadi biar kebayang, karena kita bakal bahasnya tips-tips untuk meningkatkan kesuksesan dari iklan itu di luar teknis ya. So, by the way, bagi teman-teman yang mau mulai dari awal dulu, gimana sih caranya beriklan, bukan gimana caranya. Aktivitas periklanan di media sosial itu sebenarnya bisa dalam bentuk apa aja sih? Karena mungkin ada yang cuma tahu, oh masang Facebook Ads. Tapi ada juga yang cuma tahu, oh cuma masang iklan di Magdalena tuh misalnya kalau di Food Grammar kan. Nah sebenarnya caranya ada beberapa. Ada yang social media ads, itu yang pertama. Social media ads sendiri itu udah banyak banget. Dia ada Facebook ads. Facebook ads sendiri bisa pasangnya di in-stream, bisa pasang di feeds, bisa pasang di story. Begitupun juga dengan Instagram juga banyak banget medianya. Jadi yang pertama itu social media ads. Kalau kita punya media sosialnya, pasti kita bisa ngiklan juga selama kita itu akun bisnis dan punya ads manager. Begitupun TikTok. By the way, teman-teman foodpreneurs yang udah pasang TikTok ads, jangan lupa komen di bawah berhasil atau enggak dan gimana cara ngukurnya, biar berbagi. Yang pertama, social media ads. Kita bisa pasang sendiri atau bisa pakai agensi buat masangin. Intinya itu salah satu media iklan yang bisa teman-teman gunakan. Terus, kalau yang kedua itu ada lewat media sosial orang. Nah, kan teman-teman ini taunya ngiklannya di selebgram, di foodies, bukan foodies.id ya, tapi foodies, akun-akun pecinta makanan. Iya, foodies. Tapi selain itu, FYI buat teman-teman, ini bisa jadi salah satu ide beriklan juga. Kan kita biasanya order iklan ke buzzer atau ke selebgram itu, tolong postingin materi tentang gue dong, postingin makanan gue, review tempat gue. Mereka ngepostnya di feeds ataupun story mereka. Tapi bisa juga, ini kita juga belum explore banyak, tapi yang namanya peluang dan sesuatu yang baru kan selalu menarik ya untuk dicoba. Itu adalah pasang ads lewat akunnya buzzer. Kan kita biasa tuh pasang ads lewat akun sendiri. Nah, gimana kalau si buzzernya itu yang pasang ads, tapi materinya tentang kita?
Nah, keberhasilan, bukan keberhasilan sih, perbedaannya dengan posting sendiri dari buzzer itu sebenarnya banyak. Kalau postingan buzzer cuma ngepost satu, kan kita tahu ya cycle-nya reach dan engagement itu bahkan bisa lebih pendek daripada 24 jam. Kalau engagement yang nggak bagus di 1 jam pertama, wah reach-nya pasti susah banget buat nambah secara eksponensial. Tapi kalau lewat ads kan kita bisa setting tuh, pokoknya mau tayangnya 1 tahun misalnya gitu, atau tayangnya 2 hari, maka si mungkin bisa followers ataupun di luar followersnya buzzer itu tetap ngelihat konten tentang kita dan taunya itu dipromosikannya secara secara sukarela mungkin dari buzzernya saking kontennya itu seru banget dan buzzernya kayak excited banget nge-review makanan kita. Nah, jadi teman-teman, secara singkat aja ini bisa mempertimbangkan juga untuk pasang iklan lewat buzzer, tapi medianya itu sosmed ads mereka sendiri. Oke? Yeah. Nanti kalau misalnya aku dan bisnisku juga udah mulai ngerjain ini dan contoh case-nya udah banyak, kita bisa bikin sesi lagi nih untuk tahu tips and tricksnya supaya berhasil ya. Tapi sekarang segitu aja dulu. Oke. Nah, baru yang terakhir yang untuk di digital ini itu adalah iklan-iklan di media yang lain. Media lain kan banyak ya di luar sosial media yang biasa kita gunakan. Kita bisa ngiklan di Google. Media di Google sendiri banyak banget dari AdWords, AdSense sampai ke SEM itu bisa semua. Atau di platform-platform yang cocok buat teman-teman food trainers yaitu Grab Food sama GoFood. Spesialnya maksudnya di Gojek sama di Grab ya. Karena kan mereka juga menyediakan media-media untuk beriklan alias kita kudu bayar ke sana kalau mau tampil. Nah, ini juga bisa jadi consideration teman-teman untuk beriklan selain lewat sosmed ads maupun lewat endorsement. Itu dulu, media beriklan secara garis besar dan secara singkat aja. Ada 3 yang udah teman-teman bisa pilih. Jadi kalau misalnya belum pernah coba yang A atau B, itu bisa mulai dieksplor. Oke? Ya, nah sebelum lanjut nih Mbak Cindy, aku mau nanya ya. Sebenarnya kan kalau ada banyak beberapa itu tipsnya itu mendingan menggunakan sekaligus semua atau semua itu zaman sekarang sifatnya wajib atau mendingan sebagian dikerjain sendiri atau sebagian misalnya kayak tadi ya pernah dengar juga ya kadang-kadang kan buzzer atau influencer ini juga bisa membantu mengelola sosial media misalnya gitu. Yang pertama paling realistis adalah gimana budget marketingnya dulu. Karena pasti semua food trainers di sini, bahkan saya sendiri, kalau ngelola bisnis pengennya beriklan itu seluas-luasnya. Dan kalau seluas-luasnya kan makin banyak media yang dipilih, peluang untuk memperluas exposure terhadap brand kita juga makin besar. Tapi kan harus sadar diri dulu sama angka. Kita punya budget berapa? Karena dari budget itu kan kita harus bisa squeeze it out, memaksimalkan supaya return-nya juga besar. Jadi dengan mengelola budget yang ada dulu, sambil kita pelajari polanya, dalam artian kalau budgetnya cuma cukup untuk satu media, ya no problem. Mungkin next month bisa trial media yang berbeda, sambil kita compare resultnya mana yang lebih gede atau mana yang lebih berhasil. Jadi buat teman-teman, balik lagi ke budgetnya berapa dulu, plus goals-nya itu sebesar apa. Kalau misalnya goals-nya gede banget tapi budgetnya kecil kan harus didiskus lagi ya bersama teman-teman finance dan yang lain-lain. Jadi di-compare satu sama lain, tapi salah satu tipsnya adalah dengan trial terus sambil ukur keberhasilannya untuk nanti bisa di-compare. Oke. Ya. Jadi budget satu sama sebenarnya kita bisa trial ya, kadang-kadang misalnya ada yang cocok gitu ya di momen goals kita pengen capai gitu ya. Oke, mungkin silakan Mbak Cindy lanjut ke tips-tipsnya apa lagi. Nah, karena by the way, yang namanya media beriklan itu nggak ada yang paling sukses untuk semua bisnis.
sesama bisnis makanan juga ada yang lebih works lewat Facebook, ada yang lebih works lewat Instagram. Jadi nggak ada jawaban mutlak. Bahkan bisnis sendiri aja hari ini pakai Instagram Ads sukses, tapi kok besok nggak ada ya salesnya. Jadi kuncinya salah satunya adalah untuk terus explore, trial error, karena keinginan market dan dinamika sosmed sendiri berubah-ubah. Jadi jangan mematok di satu media aja, terus explore, oke? Nah, tapi tipsnya gimana sih dengan semua media tersebut yang menggiurkan buat kita garap, beriklan, tapi pasti semuanya punya limitasi di bagian budget. Ya, gimana sih caranya memaksimalkan? Iya, memaksimalkan budget tersebut supaya memang betul iklan yang kita kelola itu bisa mengkonversi si audiensnya, dalam artian ya US, ujung-ujungnya sales. Kita mulai. Sebentar. Nah, sebelum aku share tipsnya, kita frameworknya gini dulu nih teman-teman. Kalau beriklan itu yang pertama teman-teman harus tahu goals-nya dulu nih. Dan goals itu kan biasanya buat kita para pebisnis adalah sales. GrabFood kah yang harus dinaikin, sales GoFood kah, sales dine-in kah, atau sales WhatsApp delivery kah, itu pun punya metode yang berbeda-beda nanti, dan keputusan untuk memilih medianya juga bisa berbeda-beda banget. Jadi teman-teman harus bisa menentukan goals bisnisnya yang super spesifik. Kalau misalnya goalsnya cuma naikin sales, itu masih terlalu broad. Jadi teman-teman dari berbagai kelas foodies kan udah diajarin juga untuk punya revenue stream, untuk tahu sales channelnya yang mana aja. Jadi teman-teman tentukan dulu goalsnya yang super spesifik, dari channel mana, butuhnya berapa, supaya nanti baru kita masuk ke tahap 2, menentukan medianya. Karena kita contoh pakai case di sini. Misalnya teman-teman butuh salesnya itu adalah GrabFood. Nah, kalau GrabFood artinya teman-teman kemudian bisa planning medianya, media iklan seperti apa yang cocok nih. Kan kita pengennya beriklan tersebut bisa mengkonversi ke sales GrabFood kan artinya. Nah, kalau misalnya kita beriklannya lewat endorsement di buzzer, terus di postnya di feeds. Kan kalau orang ngelihat Instagram post dari buzzer tersebut, lihat caption, kan nggak bisa ngeklik nih kalau di feeds. Terus gimana caranya mengkonversi tersebut jadi langsung sales GrabFood? Kan itu bisa jadi pertanyaan juga. Nah, tapi kalau teman-teman memilihnya lewat Instagram Ads, kalau Instagram Ads kan bisa langsung diklik tuh. Kalau diklik bisa langsung ke direct ke link GrabFood teman-teman. Cara cari link GrabFood dari bisnis teman-teman atau link GoFood itu gampang, tinggal di Google aja by the way, supaya nanti bisa jadi link yang ngedirect audience dari iklan ya. Kalau orang udah lihat postnya, klik terus ke direct di GrabFood, kan mereka bisa langsung belanja. Nah itu gimana goals yang berbeda itu kemudian bisa menentukan strategi pemilihan media beriklan yang berbeda juga. Jadi teman-teman balik lagi goalsnya apa yang pertama, terus kedua baru pilih media yang paling bisa membuat transaksi tersebut tuh langkahnya pendek banget dari si audiens melihat iklan tersebut. Kalau misalnya teman-teman ngiklannya di mana ya, di Facebook Ads misalnya, tapi nanti pas pemilihan targetingnya itu ketika orang klik, dia ngarahinnya ke Facebooknya temen. Kan kita nge-pushnya mau dine-in, kalau bisa di directnya ke alamat outlet dong. Karena kan orang biasanya kalau ngeliat alamat outlet, oh oke, Google Maps, go, langsung berangkat. Tapi kalau dia lihat iklan, terus di direct ke alamat Facebook teman-teman, terus dia mau dine-innya gimana? Itu prosesnya jadi panjang lagi. Sedangkan kan kita tahu sekarang semua orang itu pengen serba praktis, serba cepat, kalau bisa langsung tap. Jadi itu tadi, pemilihan medianya sangat berpengaruh dari objektif atau goals yang teman-teman tentukan tadi. Medianya banyak, aku nggak akan bahas di sini. Bisa salah satunya lihat di Facebook Ads sendiri atau Facebook Ads Manager sendiri, bisa pemilihan medianya itu luas banget.
Tuh. Baru yang terakhir, tadi udah sempat kesebut, proses frameworknya itu adalah kita juga harus terus melakukan review. Misalnya, kita punya goal salesnya GrabFood. Terus kita udah bener nih pasangnya di Instagram Story yang bisa langsung swipe up ke link GrabFood outlet kita. Nah, review kita itu dilakukan dengan memantau sales harian juga. Oh, hari ini gue pasang iklan Facebook untuk push GrabFood itu 100.000. Tapi besok gue pasangnya 200.000. Emang ada peningkatan sales atau enggak di sales GrabFood kita selama 2 hari tersebut, bahkan dibandingkan dengan hari di mana kita tidak melakukan periklanan sama sekali. Nah, mereviewnya itu sampai ke angka sales. Karena kalau perspektifnya marketing aja, oke, yang ngeklik iklan gue tuh banyak banget, click through rate-nya itu persentasenya gede banget. Tapi pas dilihat sales GrabFood-nya kok nggak tinggi, jadi ada pertanyaan sendiri di situ. Karena disukai atau tidak, kegiatan periklanan itu juga tidak bisa kuat sendiri jika tidak didukung dengan produknya memang cocok. Terus landing page atau ketika kita masuk, contohnya tadi iklan GrabFood, kita masuk ke aplikasinya, tapi home kita di GrabFood itu menunya nggak jelas, nggak ada gambar, harganya juga nggak ada promo misalnya. Itu kan bisa bikin orang yang udah ngeklik, udah masuk ke GrabFood tetap nggak beli. Jadi mereview langsung dengan angka sales sesuai dengan goals yang kita tentukan di awal itu juga penting banget. So, frameworknya seperti itu ya teman-teman. Goalsnya apa, baru milih media, terus jangan lupa di-review setiap hari berdasarkan angka sales sesuai dari goals tadi. Oke, iya. Jadi itu cara berpikirnya ya. Yes. Jadi harus benar-benar diawali dari goals dulu ya. Dan ternyata tadi kalau dari Mbak Cindy bilang, ternyata detailnya tuh harus diperhatiin ya. Karena banyak suka dengar teman-teman foodpreneurs kan ngerasa juga ya, mungkin kalau misalnya beriklan atau pakai media gitu ya, ya kalau di online kan ada istilah boncos ya. Yeah. Jadi kita beriklan tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Tapi tadi dari penjelasan Mbak Cindy, oh ternyata detail itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, sebelum lanjut nih ada satu pertanyaan nih. Kalau misalnya tadi secara framework gitu ya kita ikutin, sebenarnya ada bedanya nggak brand yang baru gitu ya, atau nggak teman-teman entrepreneur misalnya bisnisnya baru nih, baru launching, sama kalau misalnya dia udah lama gitu, bisnisnya udah lama berjalan. Frameworknya tetap sama atau bedanya apa? Prosesnya itu sebenarnya sama aja. Tapi yang membedakan itu mungkin adalah faktor-faktor pendukung kiri kanan dari yang bisa mensupport keberhasilan iklan. Contohnya gini, gue bisnis baru yang baru berdiri 2 hari, orang belum tahu apa-apa, konten sosmednya juga baru sedikit. Ketika orang ngelihat iklan, dia juga, ini brand apa ya, gue nggak tahu, nggak pernah cobain. Pas lihat Instagramnya juga kontennya masih dikit, aduh padahal kontennya menurut kita menarik ataupun memang sudah sesuai framework yang tadi aku sempat share. Beda case-nya dengan KFC misalnya gitu. KFC udah super well known, apalagi dia pakai framework yang jelas, tahu goals-nya apa, konten iklannya sesuai. Pas orang lihat iklannya, ya gue sih udah tahu KFC ini, plus ditambah gimmick dorongan dari iklannya, orang lebih mudah bertransaksi. Jadi ini catatan juga buat teman-teman yang bagi yang baru, ya tidak bisa mendadak mengubah usia brandnya jadi 10 tahun, tapi mungkin bisa disupport dengan presence di sosial medianya juga proper, karena bisa jadi orang lihat iklan gak langsung transaksi, melainkan visit dulu nih sosmednya, oh pengen melihat produk-produk yang lebih bikin ngiler. Tapi kalau sosmednya sendiri kayak gak jelas, bahasanya kontennya ala kadar atau bahkan gak ngepost, orang bisa jadi bounce back dan malah iklan kita gagal. Jadi itu bedanya, tapi tetap bisa diakalin dengan presence media sosial yang oke dan konsisten rutin ngepost gitu Mbak Steph.
Oke, ya, ya, ya. Oke. Oke, informasi sedikit ya, Mbak Cindy dan teman-teman juga. Jadi Mbak Cindy ini di akhir minggu ini ya, tanggal 17 Oktober ini akan menyelenggarakan kelas Foodies Online kelas 8 ya. Jadi materinya ini spesial banget karena membahas detail ya, detail kemudian langkah-langkah dan cara-cara yang bisa dipraktekin oleh teman-teman pebisnis kuliner, bagaimana cara menggunakan media online untuk menghasilkan sales. Nah, dari saya udah minta Mbak Sini buat ngasih bocoran nih hari ini ya. Kira-kira apa aja yang bakal dipelajari di sana gitu. Berhubungan dengan tips tadi ya, apa aja sih yang sebenarnya bisa nih kita lakukan di online media ini supaya menciptakan sales. Nah, sekarang kita masuk ke contekan yang pasti teman-teman, bukan pasti sih, kayaknya teman-teman pasti, loh jadi pasti lagi, kayaknya teman-teman bakal masih ngawang-ngawang atau bahkan malah jadi, itu gimana ya kalau saya share di sekarang, makanya ikutin FOC 8 tanggal 17 nanti, karena saya bakal kasih detail dan contoh case-nya yang berhasil 4 jam gitu ya, harus puas-puasin ya. Bos, siang-siang hari Sabtu nanti bareng saya. So, gimana sih cara berhasil mengkonversi audiens kita ketika kita beriklan itu sehingga mendatangkan sales untuk 2 media. Yang satu untuk iklan di social media advertising ya. Jadi contohnya kayak Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Terus nanti yang kedua aku bakal kasih hints gimana melakukan hal serupa tapi medianya itu lewat endorsement, buzzer ataupun si KOL. Jadi 2 media iklan yang sangat berbeda, ini punya 2 cara yang completely different juga supaya bisa mengkonversi ke sales. Nah, kalau yang untuk social media advertising, sebenarnya caranya banyak, tapi hari ini 4 aja dulu, sedikit aja ya, nanti masih banyak. Yang pertama itu untuk social media advertising, gimana sih supaya memperbesar peluang untuk terjadinya konversi menjadi sales. Itu yang pertama adalah memastikan bahwa settingan iklan kita itu super targeted, super duper targeted banget. Teman-teman foodpreneur di sini jangan sampai nggak tahu tuh target marketnya seperti apa, terus boro-boro tahu target market tuh abis itu udah mau langsung ngiklan lagi. Jadi teman-teman kayaknya di kelas Mbak Steph juga sebelumnya udah sempat bahas tentang pembentukan target market, positioning. Nah, teman-teman harus tahu dulu supaya nanti bisa diteruskan terhadap settingan iklan. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman ngiklan buat online delivery untuk nge-push GrabFood, GoFood. Artinya kan membutuhkan orang-orang yang memang biasa bertransaksi GrabFood, ya kan? Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak kalau sebenarnya ngiklan di social media ads, di Facebook ataupun Instagram ads itu, kalau medianya iklan, kalau orang ngeklik iklan teman-teman dan HP-nya itu Apple, dia itu bakal ke directnya ke App Store. Jadi iklan Anda itu akan mendorong jumlah download Gojek, bukan mendorong penjualan teman-teman. Malah jadi salah. Iya, teman-teman harusnya dikasih komisi sama Gojek atau Grab, kan salah. Jadi kalau teman-teman tahu facts seperti itu, teman-teman pasti untuk oke, gue nge-pushnya GrabFood, GoFood lewat Instagram Ads, pasti teman-teman akan menambah detail targeting, yaitu HP-nya Android aja. Nah, ini salah satu case makin targeted, makin besar peluang konversinya karena salah satunya meminimalisir error-error kayak gitu. Udah dibuka iklannya malah ke directnya kemana, kan jadi nggak sesuai objektif. Terus contohnya teman-teman pengennya orang yang biasa bertransaksi online. Teman-teman bisa tambahin setting engage shopper. Artinya tipe-tipe orang di Instagram dan Facebook yang emang biasa beli sesuatu secara online. Kalau misalnya nggak nambahin targeting itu kan bisa jadi iklan teman-teman itu dilihat oleh orang yang kerjaannya emang scrolling doang gitu. Sehingga nggak terkonversi jadi sales. So teman-teman selain tahu dengan target marketnya sendiri, di mana produk teman-teman itu sebenarnya ditujukan buat siapa, teman-teman juga harus tahu target
yang cocok dengan media iklan tersebut. Yang biasa belanja itu orang yang gimana, yang biasa beli GrabFood itu yang jauh atau yang deket, makin targeted, makin baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu nggak bohong, nggak basa-basi adalah perihal konten. Balik lagi, karena social media is all about visual, all about copywriting, all about attracting the eyes of our audience. Gimana caranya menangkap perhatian mereka dalam satu scroll, karena mostly kan orang bisa follow sampai ribuan akun ya, apalagi tipe saya sama Mbak Stefani kan suka cari referensi, jadi follow. Nah, bayangkan teman-teman itu rebutan perhatian dengan ratusan postingan lainnya. Kalau visualnya gak menarik, boro-boro dia ngeklik, dia bisa langsung scroll aja. Kita di charge buat impression, tapi untuk kliknya gue gak dapet, kan itu jadi keluar duit. So, visual yang menarik itu definisinya luas banget ya. Ini bakal dibahas juga di FOC, karena menarik buat target market yang usianya bapak-bapak, ibu-ibu itu beda buat target market yang usianya muda banget kayak gue. Jadi teman-teman balik lagi, yang pertama target marketnya bakal ngefek ke visual yang nanti bisa diterima dengan baik oleh mereka. Terus yang ketiga, kasih gimmick tambahan. Kalau teman-teman gak pede nih sama visualnya teman-teman, aduh mbak, saya mah ngedesain sendiri, saya nggak punya desainer atau apa. Well, orang Indonesia itu suka sesuatu yang gratis-gratis, suka giveaway. Jadi mungkin ads teman-teman bisa sekalian ditambahin informasi, bagi-bagi 100.000 bagi yang follow, atau ada hadiah sekian kalau transaksi lewat GrabFood, atau kontennya itu tentang diskon flash sale atau diskon apapun di GrabFood, GoFood, itu bisa mensupport kalau teman-teman gak pede sama visualnya, karena orang Indonesia itu suka yang gratis-gratis, jadi bisa dijadiin salah satu tips. Baru yang terakhir di sesi ini, karena masih banyak banget sebenarnya, itu adalah call to action yang jelas. Ini balik lagi, copywritingnya itu jelas, ngarahin konsumen beli sekarang, jangan ketinggalan. Buka aplikasi GrabFood kamu, supaya yang baca, kan masih banyaknya tipe audiens yang baca caption dengan lengkap, supaya mereka tuh tahu abis gue ngeliat post ini tuh gue tuh harus nge-scroll just looking for the other post, atau gue harus belanja. Jadi kadang-kadang harus lu harus gini, lu harus A, B, C kayak gitu. Dan of course nanti settingan di ads-nya juga mengarahkan mereka kemana, ke GrabFood outlet Anda kah, ke WhatsApp bisnis juga kah, atau kemana, macam-macam. Tapi pastikan setelah konsumen melihat postingan teman-teman, mereka itu tahu harus ngapain. Nah itu poinnya, memberikan call to action yang jelas. Klik post ini, save post ini, share post ini, macam-macam. Balik lagi ke goalsnya teman-teman apa. Tapi yang jelas, kalau goalsnya sales adalah klik, kalau yang biasa kita pakai ya, klik post ini, karena pas diklik kan ke directnya ke GrabFood atau GoFood. Jadi lebih singkat tapi udah langsung bernada perintah yang mudah dimengerti. Itu yang untuk social media ads. Yang pertama tadi, makin targeted, makin besar peluang konversi. Yang kedua, it's all about content, visual, bagaimana membuat konsumen yang nge-follow, yang ngelihat ratusan post tiap hari itu bisa berhenti buat ngelihat iklan Anda. Terus yang ketiga, kalau nggak pede sama visual, kasih gimmick tambahan, membaca habit orang Indonesia yang suka barang gratis ya Bo, atau diskon. Baru yang keempat adalah call to action yang jelas, supaya orang tahu abis ngelihat iklannya mereka tuh harus ngapain, arahin. Oke? Itu tadi itu yang untuk pertama ya, yang social media ads ya. Masih ada yang bagian kedua ya, Mbak Cindy ya? Betul. Yang buzzer ataupun endorsement. Ya. Oke, lanjut. Nah, fun fact tentang beriklan di buzzer atau selebgram atau KOL macam-macam namanya, atau artis sosmed, banyak kita sebutnya buzzer aja. Aku itu sering lihat pebisnis atau foodpreneurs yang produknya itu udah diiklanin gitu sama si buzzer-buzzer lewat aktivitas endorsement. Tapi kadang-kadang suka gregetan sendiri gitu. Dalam artian, ini dia iklannya kok di buzzer yang ini? Itu pertanyaan pertama. Produk dia itu says adalah
em, makanan-makanan lucu, makanan dessert. Tapi dia ngepost atau order endorsement ke buzzer-buzzer yang nggak biasa ngepost tentang makanan manis. Dia biasanya ngepost tentang game. Nah kan itu adalah ke concernan pertama yang jadi tips buat teman-teman. Kalau kita tahapnya UMKM nih misalnya, kecuali kita budgetnya udah ratusan juta dolar. Nah, kalau misalnya budgetnya masih limited, sebisa mungkin pilih endorser yang memang kategori interest dari followersnya itu adalah tentang makanan, jangan melenceng ke yang lain. Karena kalau misalnya Anda order endorsement ke buzzer yang biasa ngepost tentang games, followersnya banyak, kan indikasi si followers dia itu ya pecinta games karena ngikutin konten-konten games dia. Nah, ketika tiba-tiba dilempar makanan, bentar dulu, emangnya gamer suka makanan gue atau enggak? Itu kan masih lebar sekali ya, dan masih belum bisa kita semuanya pakai asumsi gitu. Sedangkan banyak banget buzzer-buzzer yang memang udah biasa tentang makanan, ngepostnya tentang makanan, dalam artian pasti followers dia tipe-tipe orang yang suka cari tahu tentang makanan terbaru, referensi makanan, sehingga lebih kena marketnya. Jadi teman-teman pinter-pinter milih buzzer, sebenarnya gampang sih, tinggal lihat aja feeds mereka suka ngepost apa. Kalau bener-bener nggak ngepost tentang makanan sama sekali, kalau misalnya budget teman-teman masih limited, nanti dulu mending fokus ke buzzer yang memang terbiasa ngepost tentang makanan karena followersnya memang interest. Terus teman-teman juga bisa compare CV mereka dengan engagement yang memang biasa mereka provide. Itu namanya kayak cross-checking biaya versus output yang akan kita dapat. Jadi kan biasanya teman-teman udah dapet tuh fee-nya mereka. Bandingin tuh fee dari 10 buzzer. Jangan lupa untuk cari referensi yang banyak ya. Tanyain aja semua buzzer, minta rate-nya dong kak. Tanyain aja dulu. Sambil teman-teman nanti compare, kan banyak ya engagement calculator kayak di Sociabase misalnya atau Plank. Teman-teman bisa cari akun dia itu biasanya engagement rate-nya berapa. Kalau misalnya, karena kita suka nemu case nih, dia budgetnya mahal banget, fee-nya nauzubillah mahal banget, tapi engagement rate-nya itu sebenarnya nggak oke-oke banget. Sedangkan gue lagi nyari buzzer yang bisa mengkonversi jadi sales. Artinya kan si followersnya harus tipe-tipe yang mau bertindak sesuatu demi buzzer tersebut. Dalam artian followersnya mesti engage. Nah, ini teman-teman hanya bisa lakukan kalau memang nge-compare masing-masing buzzer. Jadi cari referensi buzzer yang banyak. Terus jangan lupa temukan buzzer-buzzer yang kategorinya itu nggak terlalu melenceng jauh. Jadi audiens-audiens yang sebenarnya teman-teman itu targetin. Kecuali teman-teman yang kayak tadi kayak gue tipe makanan yang dimakan sambil ngegame. Nah ya udah bisa tuh digarap market si buzzer ngegame tadi. Soalnya kita juga sering nih ketemu case di mana buzzernya itu bisnisnya itu nge-endorse ke buzzer ini cuman karena dia itu lagi rame aja, semua orang kesannya kayak nge-endorse ke dia. Sedangkan harganya mahal. Padahal produk gue tuh nggak cocok. Kayak kan banyak tuh buzzer-buzzer mukbang. Semua orang mendadak order ke buzzer-buzzer mukbang. Padahal produknya itu bukan tipe yang menggugah kalau dimukbangin, jadi nggak nyambung. Jadi teman-teman jangan karbit. Jumlah buzzer itu banyak banget, bisa dicari di Sociabase ataupun bisa cari manual. Jadi pinter-pinter compare, yang penting cari database buzzer yang banyak-banyak dulu aja supaya bisa bandingin, oh ini budgetnya masuk, oh ini enggak. Jadi jangan gegabah karena ngeluarin duit ya di situ. Oke, nah sebelum lanjut nih Mbak Cindy. Yes. Banyak banget sebenarnya pertanyaan nih tentang buzzer ya, biasanya dari entrepreneurs ini. Itu tadi kan udah dikasih clue nih dari Mbak Cindy ya. Sebenarnya kalau budget kita nggak terlalu banyak, mendingan fokus aja gitu ya ke memang istilahnya foodies, yaitu mereka yang meliputnya tentang makanan gitu ya. Tapi ada kayak standar nggak sih, misalnya kalau mau dipromoin buzzer nih, minimal tuh berapa kali posting atau jangan satu gitu. Kalau misalnya satu
buzzer, habis itu satu kali posting tuh pasti nggak akan efek misalnya kayak gitu-gitu. Ada rumusnya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya salah satu yang bisa aku suggest ke teman-teman itu adalah, kan balik lagi ya, kita ketika beriklan, ini kan salah satu media iklan artinya ya, buzzer. Ketika kita beriklan, kita sedang mencari tahu mana yang paling works buat kita, dalam artian paling mengkonversi. Konversi selain sales, kalau tentang buzzer kita bisa lihat engagementnya yang paling bagus yang mana. Jadi kalau teman-teman di sini baru mau mulai atau juga masih berusaha mencari pola, aku suggest mending teman-teman coba ke berbagai buzzer dulu yang banyak. Jangan cuman ke satu terus ordernya terus menerus. Kalau misalnya belum pernah sama sekali ya, karena kita mau polanya, gue coba nih ke 20 buzzer. Terus, oh ternyata yang paling engaging itu buzzer A, B, C, D ada 5. Nah, baru kita bisa move on ke selanjutnya. Yang 5 buzzer ini tetap kita bisa pakai secara reguler, yang sisanya kita tetap hunting lagi cari. Karena buzzer ini sebenarnya punya marketnya yang berbeda-beda. Nggak semuanya 100% beririsan. Dan makin banyak buzzer kan makin besar ya reach kita atau peluang kita untuk menggarap market baru. Jadi itu tadi, tetap trial error, coba dulu. Kalau coba budgetnya harus ada dong Mbak. Nah, jangan khawatir karena bagi teman-teman contohnya kayak di Bandung, buzzer itu ada yang rate-nya bahkan cuma 50.000 dan engagementnya bagus dan reach-nya itu nggak bisa dibilang kecil. Jadi teman-teman juga tahu ada nano influencer, ada mikro, ada makro, sehingga contohnya yang nano tadi itu ada yang mulai dari Rp50.000 aja. Jadi teman-teman bisa start dari small untuk cari tahu polanya, no problem. Oke. Itu nanti Mbak Cindy janji ini ya, ajarin tahapan mencarinya ya. Yes. Di Foodies Online Class nanti ya. Kasih. By the way, kita lanjut. Takutnya habis. Ya, iklan endorsement yang kedua itu gimana caranya supaya berhasil. Again, at the end of the day, it's all about content. Nah, konten yang berhasil buat endorsement ini tidak ada patokan ya. Pasti berhasil kalau A, pasti berhasil kalau B. Tapi intinya konten tersebut usahakan nggak menceleng jauh, jauh banget dari melenceng jauh dari konten harian buzzer tersebut. Misalnya udah tahu nih buzzer itu tipe fotonya flat lay dari atas, terus mendadak kita minta fotonya itu dibalik, atau semuanya itu tentang desain grafis, kan si followers dia pasti bisa langsung membaca, nah ini mah iklan, ini mah nggak seru, ini mah orderan banget. Padahal dia tahu foodies yang dia follow itu ya mostly mereview karena ada fee kan di baliknya. Tapi jangan terlalu aneh, karena aneh di sini belum tentu selalu berhasil. Bahkan bisa jadi membuat orang, apaan sih? Karena dia sudah terbiasa dengan tone atau color yang biasa di-provide sama buzzer. Jadi tapi pasti ada concern, style dia mah dia dari jauh OOTD, minumannya dipegang dikit banget, nanti produk gue nggak kelihatan dong. Nah, teman-teman bisa temukan titik tengahnya, misalnya captionnya super informatif, atau pegang produknya seuprit tapi atmosfer atau dekorasi outletnya itu jelas banget, ada branding di mana-mana. Jadi bisa ditemuin titik tengahnya supaya kontennya itu nggak begitu melenceng jauh dari style buzzer, tapi tetap beneficial buat produk teman-teman. Yang kedua, terus yang ketiga, nah ini nih yang pasti kelewat sama banyak bisnis kuliner. Apakah itu ada di FOC selanjutnya loh? Jadi ya jangan disebutin. Ini adalah di responsif. Karena contoh, teman-teman iklan di buzzer namanya Stefani. Terus Mbak Steph udah ngepost dan yang jumlah yang komen itu ada 100 orang. Tapi teman-teman nggak balas satupun komen di sana, boro-boro Mbak Steph kan, aduh gue sibuk, gue nggak mau bales-balesin komen. Jadi admin dong ya. Iya, sedangkan 100 orang ini tuh mungkin setengah diantaranya, wah makanannya enak, wah ini di mana, bisa GrabFood atau GoFood enggak, itu lead sales teman-teman yang bisa teman-teman respons dengan
Oke Kak, alamat kita di sini. Bisa kok Kak, lihat profil kita ya. Jawabannya bisa beda-beda banget supaya pas orang scroll langsung dapat informasi banyak juga begitu baca. Tapi ini yang suka kelewat dari Foodpreneur karena mikirnya, oh yang penting udah di-post sama Mbak Stefani. Padahal poin kita nge-post kan biar orang tertarik. Orang tertarik kan salah satunya dengan komen. Kalau udah ada yang tertarik ya lo guide dong, jangan cuma didiamin aja. Jadi Foodpreneurs, kalau kita di Eat Project, kalau ada jadwal posting, lu pantengin tuh di depan handphone feeds-nya buzzer ini. Kalau ada komen semenit langsung dibales karena itu tadi makin cepat kita merespons followers ataupun leads tadi, makin masih fresh juga di ingatan mereka. Oh, gue lagi tertarik, terus dibales lagi, ya udah go beli sekarang. Jadi jangan lupa teman-teman, jangan cuma order post doang, tapi juga pantau postingannya supaya bisa sambut bola gitu. Karena closingan atau transaksi itu bisa terjadi kalau leads itu memang di treatment lebih lanjut ya. Yes, gitu, betul. Ya. Oke. Baru deh itu yang ketiga terakhir, ya. Ini yang terakhir dari yang sebenarnya banyak banget. Again, adalah tentang informasi dan call to action yang jelas. Karena kadang-kadang aku banyak perhatiin juga nih, foodies itu nge-review doang. Oke, enak banget, ini packagingnya lucu, rasanya enak, monang, terus udah. Padahal kan kita mau, orang bukan cuma tahu tentang rasanya, kan kita mau orang itu beli ya, bukan tahu rasanya dari pendapat orang lain. Jadi kita di Eat Project biasanya ada brief tertulis untuk buzzer. Aku bakal kasih di FOC 8 doang format brief buzzer yang lengkap supaya postingan buzzer itu juga bernada perintah kayak ads kita tadi. Ih enak banget, lo mesti coba beli sekarang lewat GrabFood. Lo mesti coba lihat profil mereka. Kalian harus beli sekarang, akunnya apa di GrabFood. Nah informasi kayak gitu tuh call to action buat followers dari buzzer. Nggak cuma ngasih tahu rasa doang ya. Kita kan maunya rasanya ya udah enak, tapi yang penting lo beli gitu. Nah buzzer juga harus bisa teman-teman order dengan brief atau guideline yang jelas supaya mereka bisa sekalian mereview juga mengajak audiensnya untuk benar-benar beli. Ketika sudah berhasil mengajak, barulah terjadi konversi di sell seperti yang teman-teman inginkan. So, itu tadi 4 buat yang endorsement. Yang pertama, temukan buzzer yang sesuai dulu, sesuai sama target market, sesuai sama budget, banyak deh sesuainya. Terus yang kedua, visualnya tetap menarik dalam artian nggak jauh beda dari style dari foodies tersebut, tapi tetap juga mengakomodir brand teman-teman. Terus yang ketiga, jangan lupa responsif kalau ada leads yang tercipta dari kolom komen ataupun macam-macam deh dari si hasil postingan dari buzzer tadi. Dan yang keempat adalah informasikan call to action yang jelas di postingan buzzer supaya nggak cuma tentang review makanan tapi juga mengajak audiens mereka untuk beli produk teman-teman. Itu tadi deh 8 tips buat 2 media beriklan. Oke. Ya, jadi ternyata banyak dan itu baru sebenarnya teman-teman baru dikit ya. Jadi dari 4 plus 4 tadi aja kayaknya nih udah, ini coretan saya juga udah banyak nih ya. Ternyata banyak yang harus diubah mungkinnya dari cara beriklan atau menghandle social media selama ini gitu. Dan kuncinya sebenarnya budget marketing itu kan memang ada gitu ya, tapi kayak air di keran gitu ya, cepet habis. Jadi sebenarnya nggak berasa, dan tipsnya itu sebenarnya rekomen banget bagi teman-teman foodpreneur untuk ngelis lagi secara lengkap dan detail ya apa yang nanti akan diajarkan di Foodies Online Class 8 ya. Digital sales conversion ya, jadi itu bagaimana cara menciptakan sales melalui media-media online. Karena sekarang kalau kita nggak mengandalkan media online, ya kita harus mengandalkan media apa lagi gitu ya, satu-satunya yang bisa kita gunakan sekarang gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Mbak Cindy, dari Kuro-Kuro Cimahi ya. Jadi sebenarnya kalau untuk followers, buzzer itu sebaiknya ditentuin geografisnya kah gitu ya, misalnya di kota itu aja, dan gimana sih cara cari yang di kota itu gitu?
Oke. Wow, ini harusnya dibahas di FOC, tapi spesial buat pura-pura Bocoran dikit sering lagi. beli. Cara untuk cari di kota Anda itu apa? Paling gampangnya lewat, contohnya Sociabuzz itu kan bisa difilter Sociabuzz, z-nya 2.com kalau nggak salah. Kita bisa filter buzzer-buzzer berdasarkan area kota. Nah, tips selanjutnya adalah, kan biasanya kalau foodies itu sendiri, kan foodies itu yang penggemar food ya, mereka itu biasanya terbentuk dalam sebuah komunitas. Jadi kalau mau manual way, kita biasanya manual way juga, kita temukan dulu satu foodies yang emang spesial Bandung. Misalnya Dunia Kuliner Bandung. Terus kita lihat aja dia tuh follow siapa aja, karena biasanya dia itu nge-follow rekanan foodies dia di kota yang sama. Atau bahkan kita suka cari orang yang nge-tag foto dia. Kan biasanya gathering sesama foodies kota Bandung. Oh, gue liatin nih, oh ada eat out BDG, ada makan pakai receh. Akhirnya kita bisa temukan. So, yang pertama bisa cari platform dari luar. Atau dua, manual way. Manual way memang a bit of work, lebih repot. Tapi biasanya juga outputnya bagus-bagus dan super recommended, karena kita juga bisa langsung liatin postingan dia bagus atau enggak, ngitung jumlah followers juga langsung bisa. Jadi itu tadi contohnya Mas Kuro-Kuro Bandung. Iya. Terus, sorry, satu lagi. Ya. Ketika nanti kita mau cross check, misalnya kita kontak Dunia Kuliner Stefani misalnya, kan kita nggak tahu, tapi kayaknya dia Bandung deh, dari postingan food dia di Bandung semua. Kita bisa ngontak buzzer tersebut, terus minta insight-nya. Kita mau ngiklan nih di kakak, tapi kita mau cek dulu sesuai atau enggak. Boleh minta insight-nya enggak? Biasanya kalau dia buzzernya profesional dan udah biasa, dia bakal share. Dari insight tersebut kan kelihatan nih demografis. Oke, followersnya banyak dari Bandung, sisanya dari Zimbabwe. Gue nggak tahu dari mana tuh Zimbabwe, kok nyempil. Tapi yang penting 99%-nya Bandung, baru deh bisa ke cross-check dan benar-benar valid. Jadi bisa cari, pas sudah ketemu, mau cross-check, tanyain aja ke buzzernya untuk share insight mereka. Oke. Ya, itu buat Kuro-Kuro Cimahi ya, jawabannya berhasil mengorek satu bocoran lagi. Oke, nah Mbak Cindy, biasanya kita ada sesi foto bareng dulu nih, supaya teman-teman foodpreneur bisa sharing ya sesi ini ke teman-temannya lagi ya, supaya ilmunya juga bertambah luas. Karena setelah IG Live seperti biasa, rekamannya bisa ditonton di youtube.com/foodies channel ya. Oke, sekarang kita bisa foto bareng dulu ya. Silakan di screen capture ya teman-teman. Oke, sip. Nah, see you di FOC 8. Nah, benar, udah Mbak Cindy udah menanti dengan setumpuk tebal materi ya, tapi di soft copy ya, karena paperless gitu. Nah, teman-teman yang mau ikutan Foodies Online kelas 8, langsung aja daftar ya di bit ya, bit.ly /FOC-nya besar 8 strip S ya, S-nya juga besar. Atau paling gampang sih sebenarnya kontak aja CS Foodies melalui WhatsApp di 0813-1214-7974. Mau lebih gampang lagi, nanti lihat aja postingan di Instagram Foodies ya. Oke, Mbak Cindy, terima kasih banyak sudah sama-sama spend sore hari ini. Teman-teman foodpreneur juga udah dari awal sampai akhir ngikutin, dan udah banyak banget ilmu-ilmu baru yang di-share sama Mbak Cindy yang bisa membantu kita untuk UUS ya, ujung-ujungnya sales. Semoga sales kita makin lebih baik lagi nih di masa, semoga juga mendekati akhir dari pandemi ya. Amin. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya Mbak Cindy atas sesinya hari ini, dan sampai ketemu di FOC 8 ya hari Sabtu. Bye-bye. Thank you. Oke, teman-teman foodpreneur atas waktunya ya. Dan jangan lupa besok juga di Foodies masih ada IG Live, langsung aja lihat Instagramnya Foodies, kemudian cek timelinenya ya, di sana juga ada jadwalnya besok-besok siapa lagi nih. Dan jangan lupa juga untuk lihat di foodies.id /online strip course ya,
kelas-kelas foodies yang lagi berlangsung bulan ini, mau itu online kelas ataupun e-course ya, ada bahas tentang operasional, ada bahasan tentang menyusun bisnis plan juga di tahun 2021. Jadi terus semangat buat teman-teman foodpreneur, semoga didoakan sama teman-teman dan keluarga foodies, bisnisnya semoga selalu terus berkembang dan selalu sukses. Oke, sampai ketemu di live IG selanjutnya. Sore.